Banten bukan hanya menyediakan wisata keindahan alamnya saja, tetapi juga dengan wisata religinya. Banten yang awalnya hanya 3 kabupaten saja sekarang menjadi 4 loh, yaitu Serang, Ciringin, Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Sebagai kabupaten baru, maka dilakukannya pelantikan Bupati baru di Pandeglang, yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama masjid baru yang cikal bakal Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang sekarang. Assalamualaikum, saatnya kita pelajari lebih dalam lagi tentang masjid yang ada di Banten. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Pandeglang, ke salah satu masjid yaitu Masjid Ar-Rahman yang dibangun pada tahun 1870. Sudah lama banget ya ternyata. Masjid ini memiliki luas tanah 2182 meter dan dengan luas bangunan 2280 meter. Dengan status tanah wakaf dari Raden Adipati Arya Natadiningrat. Pandeglang yang juga sebagai kota sejuk, kamu pasti akan merasakan sejuknya lagi saat wudhu, karena air yang bersumber dari mata air Gunung Karang. Biasanya warga setempat melakukan renovasi kembali untuk menjaga dan menghargai para sultan dan ulama. Ternyata Masjid Ar-Rahman merupakan kategori masjid terbesar dan terletak di Jalan Agung nomor 2 Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Masjid Ar-Rahman, masjid yang berada di jantung kota Pandeglang, tepatnya di sebelah barat alun-alun Pandeglang. Meskipun para sultan dan para ulama penyebar agama Islam di Banten sudah lama wafat, akan tetapi masyarakat Banten sangat menghargai dan menghormati jasa-jasa mereka. Beberapa masjid yang ada di Banten merupakan salah satu bentuk penyebaran agama Islam di Banten loh. Tentu saja menjadi tempat yang cukup strategis dan sejuk sebagai tempat ibadah. Bila berkunjung ke kota Pandeglang, sempatkan bersinggah untuk sholat di Masjid Ar-Rahman ya. Masjid Agung Ar-Rahman ini memang tidak seramai Masjid Banten Lama dalam sehari-hari. Namun perawatannya lebih terjaga sehingga masjid berwarna krem ini selalu nampak indah, bersih, dan rapi. Masjid ini dapat menampung kurang lebih 200 orang serta memiliki 27 orang muazin atau seorang yang bertugas untuk mengumandangkan panggilan ibadah, 22 orang pemuda dan 3 orang khotib. Dengan keindahan masjid ini menambah kerinduan untuk sholat,
Kami sholat di masjid ini saat melintas di Pandeglang. Saat melihat betapa indahnya dengan berbagai dimensi wisata, tapi yang satu ini menyebutnya bukan tempat wisata, tetapi tempat yang menyimpan banyak sejarah tentang Banten. Masjid yang sangat terawat baik dan sangat bersih semakin nyaman ibadah di sini. Parkiran bisa di tepi jalan yang cukup lebar dan lenggang, karena jarang dilintasi kendaraan. Letaknya di belakang perkantoran pemerintahan, sehingga tidak terlalu kelihatan dari jalan raya. Selain masjid yang selalu ramai berjemaah, kita juga bisa berziarah ke tempat makam Sultan Hasanuddin, pahlawan Banten, dengan julukan ayam jago dari timur itu. Kini bangunan tempat bersejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Banten, dengan fitur bangunan yang khas tidak meruntuhkan sejarah dan masih tersimpan cerita para pendirinya.
Kisahnya tak lekat oleh zaman untuk dijadikan manfaat kebaikan oleh siapapun yang datang. Meski memerlukan usaha lebih untuk sampai di Lebak, semua usaha itu terbayar lunas saat kita sampai dan merasakan sholat di salah satu kiblat utama umat muslim. Kota yang penuh kemuliaan, sejarah, dan keberkahan.